Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Iflin Tahoba. Hari ini tanggal 21 Maret 2020, saya digerakkan Roh Kudus, digerakkan Roh Allah untuk mengupload video kesaksian ketiga saya, video akhir zaman yang berjudul tentang rahasia sangkak Allah ketujuh dan rahasia pesta perjamuan kawin anak domba. Baik, sebelum saya menyampaikan rahasia sangkak Allah ketujuh, saya mengajak saudara-saudara yang mendengar atau yang sedang menonton video saya ini untuk terlebih dulu bisa melihat postingan saya tentang rahasia sangkak Allah ke-6, dan yang kedua adalah rahasia 4 sangkak Allah pertama dan sangkak Allah kelima, supaya ketika saya menyampaikan tentang rahasia sangkak Allah ketujuh, saudara-saudara dapat memahami artinya. Sangkak Allah ke-6 dan sangkak Allah ke-7 terjadi dalam satu hari, sedangkan 4 sangkak Allah pertama tambah sangkak Allah kelima terjadi di hari yang berbeda. Dan saya sudah memberitahukan pada postingan kedua saya tentang rahasia 4 sangkak Allah pertama bahwa bedanya adalah 5 bulan ketika celaka yang pertama terjadi, dan kemudian celaka kedua dan ketiga, itulah sangkak Allah 6 dan 7 yang terjadi dalam satu hari. Sangkak Allah 6 dan 7 ini adalah untuk menggenapi hari Tuhan. Hari Tuhan melalui perang dunia ketiga. Jadi lewat perang dunia ketiga inilah Tuhan menggenapi semua nubuatan tentang perang Harmagedon, perang di lembah Yosafat. Tuhan akan membawa bangsa-bangsa ke lembah Yosafat dan akan berperang. Tuhan akan berperkara di sana. Kemudian perang antara Raja Utara dan Selatan, perang Yerusalem di mana Yerusalem dikepung. Itu adalah untuk menggenapi sangkak Allah ke-6 yang saudara-saudara bisa lihat pada rahasia sangkak Allah ke-6. Sebelum saya membahas tentang rahasia sangkak Allah ke-7, saya akan menceritakan sedikit bagaimana pewahyuan Tuhan berkata tentang akan terjadi perang dunia ketiga antara negara-negara yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan negara-negara yang tidak mendukung. Dan pada saat itu melalui keputusan perang di PBB, dan keputusan perang itu hanya melawan Israel dan Amerika, dan negara-negara yang tidak mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini akan meminta Korea Utara untuk menembakkan 2 bom atom atau bom nuklirnya tujuan Israel dan Amerika. Saya sudah menjelaskan pada video rahasia sangkak Allah ke-6, bom atom tujuan Israel itu adalah tanda bunyi sangkak Allah ke-6 dan cawan murka Tuhan yang ke-6. Saudara-saudara bisa saksikan pada rahasia sangkak Allah ke-6. Sedangkan bom atom tujuan Amerika adalah tanda bunyi sangkak Allah dan cawan murka Tuhan yang ke-7. Jadi Korea Utara akan menembakkan 1 bom lagi tujuan Amerika. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, ketika ia baru menembaknya dan sampai pada garis ujung-ujung bumi antara yang kita bisa garis antara Papua dan Jepang di atas langit, itu terjadilah bom itu pecah di udara. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan yang memecahkan bom itu. Bom itu pecah di udara di atas garis ujung-ujung bumi, yaitu batas garis terang dan gelap. Kemudian di situ juga adalah tempat takhta Tuhan yang di sorga. Jadi bom yang pecah dan mengeluarkan kilat, itulah untuk menggenapi suara Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Ini adalah rahasia dari sangkak Allah ke-7. Jadi yang Tuhan berkata bahwa aku datang seperti kilat, itulah bom atom yang ditembak tujuan Amerika dari timur di tujuan ke barat dan pecah di udara. Saudara-saudara pernah melihat kembang api? Kembang api ketika kita tembak itu akan membang ke atas, ke kiri, ke kanan, dan itu adalah dampaknya belerang dan api itu akan turun di hampir seluruh bumi.
Itu kita bisa lihat dalam Sefanya 1 ayat 18, di mana seluruh bumi akan dimakan oleh api cemburunya Tuhan. Kemudian dalam Sefanya 3 ayat 8c, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api. Jadi api cemburu Tuhan itulah belerang yang jatuh dari langit ketika bom atom itu pecah. Itulah rahasia sangkak Allah ketujuh tentang dan cawan murka ketujuh tentang terjadilah kilat. Kilat yang dimaksud adalah bom atom yang meledak di udara. Jadi arti kilat ini itu juga menggenapi nubuatan para nabi tentang Tuhan datang seperti kilat yang memancar. Begitu juga Tuhan Yesus juga berkata, aku datang seperti kilat yang memancar. Jadi kerajaan Allah dan Tuhan akan datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Itulah arti dari bom nuklir atau atom yang pecah di udara di atas Pasifik. Kita lihat kilat ini untuk menggenapi Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Pada saat, jadi Matius ini bercerita ada hubungannya dengan Wahyu, dengan sangkakala ketujuh dan cawan murka ketujuh, dan terjadilah kilat. Itu bencana yang sama terjadi kilat ketika Tuhan datang. Itulah Tuhan datang. Tapi umat Tuhan tidak perlu takut karena penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, datang untuk membebaskan kita, untuk memberikan kerajaan Allah kepada kita. Kemudian ada juga di dalam Lukas 17 ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Dalam Wahyu 16 ayat 17 sampai 19 kita bisa lihat malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahtanya, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ini berbicara tentang bom yang meledak di udara di atas Pasifik. Sakaria 9 ayat 14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak-anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, ya. Jadi Tuhan pada saat kilat itu, pada saat bom meledak itu, itulah Tuhan yang datang dalam kilat, dalam badai. Itulah sangkak Allah ketujuh dan cawan ketujuh. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, dan terdengarlah suara-suara yang nyaring dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapi, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Maka terbukalah bait Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, gempa bumi, dan hujan es lebat. Terjadilah kilat. Jadi pada saat sangkak Allah ketujuh berbunyi, itulah bom atom yang ditembakkan tujuan ke Amerika dari Korea Utara dan akan meledak di udara. Bom atom yang meledak di udara ini juga untuk menggenapi bahwa dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan diri. Anak Manusia menyatakan diri dengan belerang, dengan kilat, dengan api. Jadi pada saat itu ada negara-negara yang tidak merasakan gempa bumi, tidak merasakan tsunami, tapi tiba-tiba belerang akan turun. Tiba-tiba api turun dari langit, seperti zaman Lot. Akibat dari bom atom tujuan Amerika, saudara-saudara, bom atom itu akan membuat meteor-meteor benda langit yang di atas akan jatuh ke bawah. Lapisan ozon itu akan
akan robek, lapisan ozon akan tidak ada lagi. Dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau lapisan ozon tidak ada. Karena bom saat itu, hari itu, 2 bom meledak di sungai Efrat dan juga di Pasifik, di atas udara. Merusak semua langit, bintang-bintang meteor banyak yang jatuh turun ke bumi. Dan kalau tidak salah, tahun 2005 Tuhan berkata bahwa sekitar 14 atau 16, saya lupa, 16 skala Richter, gelombang tsunami dan gelombang tsunami setinggi bangunan 30 lantai, 90 meter sampai 120 meter akan lari di Pasifik. Ini juga untuk menggenapi Lukas 17 ayat 26 sampai 27c. Dan sama seperti zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti pada zaman Nuh, bom itu sebagian besar kembali ke kota Korea Utara dan kota itu pecah menjadi 3 bagian dan gelombang tsunami menutupinya. Runtuhlah kota-kota di sekitarnya, Jepang, Cina, Taiwan, Rusia, sebagian Rusia dan lain-lain itu runtuh saat itu. Kecuali Korea Selatan, karena Tuhan berkata bahwa Korea Selatan sudah ada tembok yang dibangun oleh hamba-hamba Tuhan mereka yang terdahulu. 2 malapetaka ini membuat hujan api, belerang, meteor, hujan es. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa badai mempunyai mata. Karena Tuhan yang bertakhta di atas badai. Badai itu hanya mengenai orang-orang fasik, orang-orang yang sudah ditentukan untuk mati. Tapi tidak pada orang-orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Sepertiga penduduk bumi akan berkurang dari peniupan sangkakala itu, 7 peniupan sangkakala. Jadi penduduk bumi 6 miliar akan berkurang 2 miliar. Apa yang terjadi lagi saat sangkakala ke-7 berbunyi? Saudara-saudara, orang pilihan Tuhan dikumpulkan di satu tempat di dalam kerajaan Allah yang turun ke bumi, Golden Gate. Tuhan datang dalam kerajaannya saat itu untuk membuka kitab yang termaterai, karena hanya anak domba Allah yang layak membuka gulungan kitab itu. Oleh sebab itu Tuhan harus datang untuk membukanya. Dan Tuhan mengumpulkan orang pilihan Tuhan. Ini kalau kita lihat untuk menggenapi Matius 24 ayat 27, 30 sampai 31, ketika kilat memancar dari timur ke barat, disitulah Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Mereka berkumpul di mana? Mereka berkumpul di Golden Gate. Golden Gate adalah gerbang terluar, gerbang timur tapi terluar dari kerajaan Allah yang akan turun ke bumi. Kemudian untuk menggenapi Habakuk 12 ayat 13, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau mengasak bangsa-bangsa, tetapi Tuhan berjalan maju untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang Tuhan urapi. Jadi pada saat itu, ketika keputusan perang, saya sudah berkata bahwa undangan pesta perjamuan kawin akan diberikan pada saat keputusan perang 2 hari sebelum hari Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan sudah memerintahkan orang-orang pilihan Tuhan. Mereka ini dalam satu kumpulan pasukan kuda putih yang berjumlah 144.000. Mereka ini dikumpulkan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang membawa terama di bangsa-bangsa. Hamba-hamba Tuhan yang ditebus sebagai milik Tuhan, sebagai korban-korban sulung milik anak domba Allah. Jadi pada saat itu Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk membawa mereka untuk berkumpul di satu tempat, untuk dibawa ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup di bumi dibawa ke dalam kerajaan Allah. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah air supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saudara-saudaraku, pada saat sangkakala ke-6, pada saat keputusan perang itu, Tuhan sudah membawa sebagian raja-raja timur. Raja-raja di dalam Alkitab, Tuhan berkata bahwa orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk menikmati hidangan dalam kerajaan Allah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa raja-raja hanya ada di sebelah timur.
Sebab apa? Sebab kerajaan Sion itu ada di sebelah timur. Kemudian apa lagi yang akan dilakukan? Pada saat mereka dikumpulkan, apa yang mereka lakukan? Pesta perjamuan kawin anak domba dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang turun ke bumi. Pada malam hari itu adalah hari Tuhan, tetapi Tuhan mengadakan pesta perjamuan dengan mengundang orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi, dibawa ke kerajaan Allah, karena saat itu dibawa ke Golden Gate, karena saat itu kerajaan Allah turun ke bumi. Perumpamaan tentang perjamuan kawin digenapi. Pesta perjamuan kawin itu terjadi pada saat hari Tuhan. Jadi di luarnya terjadi hari Tuhan, terjadi gelombang tsunami, terjadi api dan belerang, tapi umat pilihan Tuhan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu secara roh turun di Golden Gate. Wahyu 9 ayat 19, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ini perkataan dari Allah, dan pesta perjamuan akan dilaksanakan dan undangan akan dibagikan, karena ini firman Tuhan dan janji Tuhan, ya dan amin. Sefanya 1 ayat 7-8. Berdiam dirilah di hadapan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, semua orang yang memakai pakaian asing. Saudara-saudaraku, ini ada hubungannya dengan pesta perjamuan. Pada saat malam hari Tuhan itulah Tuhan mengadakan perjamuan di sorga. Perjamuan di surga. Jadi pada saat itu akan ada orang-orang mati yang bangkit, dan mereka akan menerima satu jubah, dan mereka akan mengikuti pesta perjamuan yang dilaksanakan di surga, di Firdaus, di lantai 3, sedangkan lantai bawah saat itu lantai dasar, karena kerajaan Allah turun ke bumi, itu dilaksanakan oleh 144.000 hamba-hamba Tuhan yang ditebus, orang pilihan Tuhan, orang yang Tuhan urapi, dibawa taruh ke dalam kerajaan Allah untuk mereka menyantap hidangan dari Tuhan. Orang-orang akan duduk makan dalam kerajaan Allah pada saat sangkakala ke-7, ya. Jadi pada saat sangkakala ke-7, orang-orang yang Tuhan kumpulkan mereka ini hanya untuk menggenapi Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku, pada saat itu orang-orang yang di sorga, di lantai 3 Firdaus, kalau kita lihat Rasul Paulus melihat bahwa Firdaus adalah lantai 3. Mereka saat itu ada Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Dalam Lukas 13 ayat 29, orang akan datang dari timur, barat, dari utara, selatan, mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ini untuk menggenapi pada saat hari Tuhan itu, Tuhan mengumpulkan umat pilihannya. Jadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan datang ke Golden Gate, ke gerbang terluar dari kerajaan Allah. 3. Kitab yang termaterai terbuka. Pada saat sangkakala ke-7 berbunyi, kitab yang termaterai terbuka, isi keputusan rahasia Allah dibuka di pesta perjamuan dalam kerajaan surga. Jadi kitab yang di dalam kitab Wahyu itu terbuka, dan hanya Tuhan Yesus yang layak membukanya. Oleh sebab itu pada saat sangkakala ke-7, Tuhan datang dulu dalam kerajaannya, turun ke bumi, dan dialah yang membuka, yang disaksikan oleh 144.000 orang pilihan Tuhan yang saat itu Tuhan bawa untuk hadir di situ. Mereka lah yang meraih kemenangan pada meterai pertama. Mereka lah pasukan kuda putih itu. Itu kita bisa lihat dalam Wahyu 10 ayat 7-8. Pada saat bunyi sangkak Allah ke-7, disitulah keputusan rahasia Tuhan itu terbuka. Saudara-saudaraku, sepanjang keputusan rahasia belum terbuka, hamba-hamba Tuhan, para nabi satu pun Tuhan tidak akan membukanya. Tetapi ketika
keputusan itu terbuka, orang menyembah dalam roh dan kebenaran akan mengerti isi kitab itu, karena firman Tuhan sendiri yang akan memberitahukan di dalam hati mereka. Lukas 21 ayat 20 sampai 34. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke kota, sebab itu adalah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Saudara-saudaraku, ada hubungannya dengan keputusan rahasia Tuhan yang terbuka. Pada saat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara yang berjumlah 20.000 laksa itu, saat itulah segala yang tertulis, nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab itu digenapi. Apa isi keputusan rahasia Allah? Di mana tempat bait Tuhan di bumi yang akan menjadi rumah Allah Yakub. Rumah Allah Yakub. Karena di hari-hari terakhir akan datang bangsa-bangsa untuk datang ke rumah Allah Yakub. Itu belum digenapi. Tuhan harus membuka rahasia di mana tempat didirikannya bait suci, rumah Allah Yakub. Pada saat itu, karena Tuhan sendiri berkata bahwa Dia sendiri yang akan datang dan akan membawa kami ke rumah Bapa. Dan Dia sendiri akan datang untuk memberitahukan di mana rumah Allah Yakub, karena semua masih rahasia. Kedua, siapa bangsa yang ditebus sebagai bangsa Sion, bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan? Kalau kita lihat dalam Yesaya tentang bangsa Sion, ya, sampai hari ini kita tidak tahu di mana kota Sion itu. Tetapi pada saat keputusan rahasia Allah terbuka, Tuhan akan membukanya dengan bukti-bukti. Di mana itu Sion yang dibangun oleh Raja Daud? Di mana itu Gunung Sion? Di mana itu rumah Allah Yakub, tempat takhta Tuhan? Di mana itu bait suci Tuhan yang kemuliaannya terpancar dari pintu gerbang timur? Semuanya akan terbuka. Di mana Sion? Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, di mana Tuhan akan mengumpulkan orang Israel di sana. Dan Tuhan akan memberikan kerajaan Allah kepada umatnya pada saat itu. Jadi pada saat keputusan rahasia Allah terbuka, saat itu Tuhan datang dan Tuhan memberikan kerajaan Allah kepada seluruh umatnya, seluruh domba-dombanya yang namanya terdapat dalam kitab kehidupan. Kerajaan Allah Tuhan berikan, roh Tuhan, roh kudus Tuhan berikan. Sehingga pada saat itu, itulah roh kebenaran yang membuat orang akan mengerti tentang keputusan rahasia Tuhan. Semua umat Tuhan di muka bumi yang mendapatkan kerajaan Allah, yang mendapatkan roh Allah saat itu, mereka akan mengerti isi keputusan rahasia Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berbicara. Kemudian pada saat itu kitab yang terbuka, Injil kekal. Jadi ada Injil kekal, Injil kerajaan Allah yang dibuka. Itulah kitab yang terbuka itu. Jadi Injil kekal ini akan dibawa, diberitakan kepada segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa yang disaksikan oleh 144.000 hamba-hamba Tuhan ini. Ada Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal ini adalah Injil yang keluar dari kerajaan Allah, dari takhta Tuhan, dan Tuhan sendiri berbicara. Kitab yang terbuka dalam kitab Wahyu itulah Injil yang kekal. Ada keputusan-keputusan rahasia di dalamnya yang harus diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang membawa terang bagi bangsa-bangsa. Mereka harus membawanya dan harus seperti kita lihat. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Injil ini harus diberitakan. Ini adalah Injil kerajaan Allah yang murni berasal dari kerajaan Allah, karena saat itu Tuhan datang dan dalam kerajaannya, dan Dia membuka kitab ini. Dan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia dalam Matius 24 ayat 14.
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi pada saat hari Tuhan sangkakala ke-7 belum kesudahan, karena kami akan masuk di dalam 1000 tahun damai. Setelah itu baru kesudahan zaman. Ketiga Injil kerajaan Allah ini Injil yang kekal diberitakan ke semua bangsa. Matius 24 ayat 14 sudah terlihat jelas. Dan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh bangsa sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Dan kemudian kesudahannya akan datang. Rumah Allah Yakub belum digenapi. Bangsa-bangsa belum datang ke gunung Tuhan. Dan itu harus digenapi dulu. Baru bisa kesudahan zaman. Kerajaan Allah yang berpusat di Sion, tempat takhta Tuhan, itu harus digenapi. Barulah kemudian Tuhan akan mengumpulkan orang Israel semua akan tinggal di Sion. Barulah kesudahan zaman. Murka Tuhan berakhir. Pada saat sangkakala ke-7 murka Tuhan berakhir, Tuhan mengampuni umatnya, membuat perbedaan sekalipun dunia dalam kesesakan. Saudara-saudara, pada saat itu dunia dalam kesesakan. Harga-harga barang meningkat akibat perang. Segala sakit penyakit akan menimpa bumi. Tetapi pada saat itu Tuhan akan membuat perbedaan antara domba-domba dan kambing-kambing, antara lalang dan gandum, antara orang yang beribadah kepadanya dan tidak. Itu kita bisa lihat dalam Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Tuhan mengampuni umat Israel. Umat Israel adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang punya nama dalam kitab kehidupan, yang menjadi pengikut-pengikut domba-dombanya Yesus Kristus. Malaikat 3 ayat 16-18. Di situ terlihat jelas bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Kita akan disayangi melebihi dari yang lain. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang beribadah kepada Allah dan yang bukan kepada Allah. Saudara-saudara, saat itu Tuhan menjadi raja secara roh di pemerintahan bumi ini. Dan anak-anak Tuhan yang ada kerajaan Allah, yang ada roh Allah, akan naik untuk memimpin dunia ini. Anak-anak Tuhan akan hidup seperti di dalam sorga. Mereka tinggal di bumi, tapi mereka hidup seperti di dalam sorga. Sebab Tuhan yang menjadi raja. Seperti halnya sekarang ini Lucifer yang menjadi raja atas bumi ini. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan itu adalah roh, dan Tuhan yang menjadi raja, yang mengendalikan. Dan pengikut-pengikutnya, anak-anak Tuhan, domba-dombanya akan berdiri bersama-sama. Tuhan akan menunjukkan perbedaan. Pada saat itu Tuhan akan lebih mengasihi kami. Dia akan menyayangi kami. Dia akan menjadi Bapa bagi umatnya. Yang keenam adalah Tuhan memberi kerajaan Allah kepada seluruh umatnya, domba-dombanya. Saudara-saudara, pada saat sangkak Allah ke-7 berbunyi, ini untuk menggenapi Matius 25 ayat 31-34, di mana Anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Dia akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan. Dan dia akan memisahkan domba-domba. Dan domba-dombanya itu diberikan kerajaan Allah. Ini berbicara tentang di dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengampuni umatnya. Karena kalau aku mencurahkan rohku, jadi kerajaan Allah di perumpamaan Matius 25, Tuhan memberikan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu sudah disediakan dari bumi ini dijadikan. Dan Tuhan telah memilih kami sebagai domba-domba Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, dari dunia ini dijadikan. Dan kerajaan Allah itu diberikan kepada domba-domba Tuhan yang namanya ada dalam kitab kehidupan, diberikan kepada sebagian besar orang Kristen. Dan pada saat itu Tuhan juga berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah roh. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di sini, tidak bisa kita lihat secara lahiriah, tapi kerajaan Allah itu ada di antara kita. Dan saat Tuhan datang, itulah Tuhan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Saudara-saudara, terjadi pertobatan massal di dunia karena Tuhan memberikan roh kebenaran, karena Tuhan memberikan kerajaan Allah kepada domba-dombanya.
Dan saat itu bagi domba-dombanya mereka hidup di bumi seperti di dalam sorga, karena Tuhan yang mengendalikan mereka lewat roh Tuhan yang ada di dalam mereka. Itulah pada saat sangkakala ke-7, itulah Pentakosta ketiga, kebangkitan secara roh, kebangkitan pertama, di mana manusia ini pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia telah mati. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan rohnya, menghidupkan manusia kembali. Dan itulah yang dimaksud dengan kebangkitan di akhir zaman. Itu ada kebangkitan orang-orang mati, tapi ada kebangkitan orang-orang hidup. Mereka diberikan kerajaan Allah, kebangkitan secara rohani. Karena Tuhan adalah roh. Itu yang lain dimaksud dengan kebangkitan pertama. Berbahagialah mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, karena mereka akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oke, saudara-saudaraku, apa yang terjadi lagi pada yang ketujuh adalah pada saat sangkakala ke-7 berbunyi, Tuhan membangun kerajaan damainya di bumi yang berpusat di satu bangsa yang akan mengelola kerajaan Allah, yaitu tempat yang ada rumah Allah Yakub. Jadi bangsa dan negerinya ini akan ditebus sebagai bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan. Itulah bangsa Sion. Jadi ini ada hubungannya dengan arti dari seorang bayi laki-laki dan perempuan yang mengandung dan naga. Dan saya akan memberitahukan rahasia ini pada video kesaksian saya yang berikutnya. Siapa bayi laki-laki, siapa perempuan yang menggunakan 12 mahkota, dan siapa itu naga. Yang jelas bahwa Tuhan membangun kerajaan Allah ke bumi. Ini di bumi. Ini ada hubungannya secara roh, bukan secara fisik ya. Tuhan membangun bait suci rumah Tuhan. Tuhan meletakkan batu pertama bait suci rumah Tuhan, yang akan disebut rumah Allah Yakub atau rumah dua bangsa-bangsa. Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata padamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan ke suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudaraku, kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa keturunan Israel juga. Bangsa yang ditebus sebagai bangsa Sion. Saya tidak bisa berkata, nanti kami akan menunggu saja pada saat hari Tuhan, keputusan rahasia Tuhan akan terbuka, siapakah bangsa itu. Tetapi kita akan melihat bahwa ketika Tuhan menebus Sion, itu akan ada tsunami besar, karena pada saat itu sungai ke hadapan perempuan akan ada tsunami besar. Tetapi gelombang tsunami itu pada saat sangkakala ke-7 akan membelok, karena Tuhan sudah membuat batas di bangsa itu. Karena bangsa itu telah dibawa ke dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah turun atas bangsa itu. Daniel 2 ayat 44, tapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak binasa sampai selama-lamanya. Kekuasaannya tidak akan beralih lagi pada bangsa lain. Tidak akan beralih dari bangsa yang akan ditebus Tuhan itu sebagai bangsa Sion. Kalau di dalam Matius, kerajaan Allah akan beralih dari bangsa Yahudi, tapi ketika dia diberikan kepada bangsa Sion ini, bangsa yang ditebus ini tidak akan beralih selama-lamanya, dan disitulah pusat kerajaan damai, yaitu Sion berada. Ini juga artinya bahwa Tuhan membangun bait suci, rombak bait Allah. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ini punya arti bahwa ketika keputusan perang hanya 2 hari dan seluruh tentara-tentara mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem, bom jatuh di sungai Efrat, itu tembok-tembok Yerusalem juga akan runtuh. Kita peratapan digenapi. Saat itu dalam hari ketiga Tuhan meletakkan bait sucinya, membangun bait sucinya di Sion. Sangkakala ke-7 itu adalah peletakan batu pertama rumah Tuhan di Sion. Saudara-saudara, pada saat itu Tuhan meletakkan dasar fondasi rumah Tuhan. Berarti ada waktunya di mana Tuhan akan meresmikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu akan disebut Yerusalem.
Rumah Tuhan itu ada gunung Tuhan, ada Sion. Gunung Sion yang adalah tempat takhta Tuhan yang berada di pintu gerbang timur bait suci. Dan ada tanggal, Tuhan kasih tahu tanggalnya kapan Yerusalem disucikan dan dikuduskan. Ketika hari Tuhan sangkakala ke-7 Tuhan meletakkan batu pertama pembangunan rumah Tuhan, dan ada waktunya karena Tuhan harus membersihkan bangsa itu menjadi bangsa yang kudus. Tidak ada lagi orang asing di dalamnya, hanya orang-orang yang suci hatinya, orang yang kudus yang bisa datang ke rumah Tuhan itu, ke rumah Allah Yakub itu. Pada tanggal 1 Desember 2029 Tuhan berkata bahwa Yerusalem baru disucikan dan dikuduskan. Bait suci Tuhan disucikan di rumah Allah Yakub. Jadi itu untuk menggenapi Yesaya 4 ayat 1 sampai 25, ayat 5 tentang Yerusalem disucikan dan dilindungi. Jadi pada tahun 2005 Tuhan berkata bahwa pada saat itu 144.000 orang akan berada di salah satu kota, yaitu kota Sion, yang nanti keputusan rahasia Allah Tuhan akan membukanya. Mereka sedang bernyanyi dan kemudian Tuhan akan datang sendiri dan Tuhan akan berputar dalam api di atas kepala mereka. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Itu adalah pada saat momen tanggal 1 Desember 2029 di mana Yerusalem baru disucikan dan dikuduskan, rumah Allah Yakub disucikan dan dikuduskan. Itu menggenapi Yesaya, dan Tuhan berkata pada saat itu akan ada api dan asap di gunung Sion saat itu. Saya memang tahu di mana kota Sion itu, tetapi saya tidak diizinkan untuk memberitahukan. Kami semua akan menunggu keputusan rahasia Allah akan terbuka. Baru kita akan tahu siapa bangsa yang ditebus Tuhan pada saat itu. Pada saat itu juga, pada tanggal 1 Desember 2029 itu juga, itu untuk menggenapi Yesaya 52 ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka lihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Jadi Yerusalem harus dibersihkan betul-betul, tidak ada lagi orang asing. Tempat rumah Tuhan harus dibersihkan betul-betul. Dan hanya orang-orang benar, orang-orang kudus yang tinggal. Dan kemudian Tuhan akan kembali ke kotanya pada tanggal 1 Desember 2029. Jadi momen hari Tuhan, sangkat Allah ke-7 itu berbeda dengan momen Tuhan kembali ke kota Sion. Penggenapan Yesaya 4 ayat 2 sampai 5 dan penggenapan Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Yang ke-8, ya apa yang terjadi? Tuhan mengambil alih pemerintahan dunia ini dan iblis diikat. Jadi pemerintahan dunia ini dipegang secara roh, sama seperti iblis saat ini yang masih memegang pemerintahan dunia ini. Dan sepanjang iblis memegang pemerintahan dunia ini, banyak fakta-fakta sejarah tentang tanah perjanjian, tentang di mana kota Sion, di mana kota-kota yang dibangun Raja Daud, tentang di mana bait suci Tuhan, itu disembunyikan oleh iblis. Dia menutup mati dan dia memutarbalikkan fakta yang terjadi. Dan kita menunggu sampai sangkakala ke-7 Tuhan datang sendiri dan Tuhan akan membuka rahasianya. Di mana itu tanah perjanjian yang sesungguhnya, di mana kota Sion yang sesungguhnya, di mana rumah Allah Yakub yang sesungguhnya. Semuanya ada di bangsa yang ditebus Tuhan. Dalam Wahyu, Tuhan akan mengambil alih pemerintahan dunia ini secara roh. Kita bisa lihat dalam Wahyu 11 ayat 15. Bisa baca di situ, pada saat malaikat yang ke-7 meniup sangkak Allah, maka terdengarlah suara nyaring dalam surga, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan saat Tuhan memegang pemerintahan itu, pada saat itulah iblis diikat. Iblis diikat dan dimasukkan ke dalam lubang maut bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup, tapi rohnya juga diikat dan dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Jadi kerajaan Allah hanya diberikan pada umat Tuhan, sedangkan kerajaan maut, roh ya, secara roh diberikan, dan mereka akan menuai kutub dari kerajaan maut. Sedangkan anak-anak Tuhan akan menuai berkat kerajaan Allah. Mereka akan naik memimpin, mereka bukan jadi kepala, ekor, mereka menjadi kepala. Berkat Kanaan itu akan mengalir
berkat-berkat Israel itu akan turun atas mereka. Ya, Allah itu roh, sehingga kerajaan Allah juga roh. Pemerintahan dunia ini secara roh dikendalikan oleh Tuhan dari Sion. Oke, kalau kita baca bahwa pada saat kebangkitan pertama ada orang-orang yang mati terbunuh, mereka juga bangkit. Mereka bangkit secara roh, mereka memegang pemerintahan secara roh dari Sion. Sedangkan 144.000 mereka memegang pemerintahan secara daging yang berpusat juga dari Sion. Sama seperti iblis, ketika dia menjadi raja, ada dewa-dewanya yang ikut, ada kaki tangannya yang secara roh. Begitu juga ketika Tuhan datang, itu nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan, mereka juga memerintah secara roh. Tapi secara fisik itu dipegang oleh 144.000 orang Israel yang hidup di bumi, hamba-hamba Tuhan yang ditebus. Tuhan memberi kerajaan Allah kepada domba-dombanya. Tuhan yang menjadi raja dalam hidup umatnya. Hidup umatnya selama-lamanya berjalan dalam rancangan Tuhan, karena iblis telah diikat secara roh, tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Dan berkat kerajaan Allah kita tuai. Jadi anak-anak Tuhan saat itu, walaupun mereka hidup dalam bumi, tapi mereka hidup seperti dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan yang ada di hati mereka, yang mengendalikan hidup mereka. Iblis diikat. Pada saat sangkakala ke-7 iblis diikat. Dan kita akan siap masuk dalam 1000 tahun damai yang berpusat di Sion. Dimulai tanggal 1 Desember 2029. Ketika Tuhan membersihkan Yerusalem, rumah Tuhan, tempat takhta Tuhan yang ada di pintu gerbang timur, rumah Tuhan. Disitulah kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua atau iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Iblis tidak lagi berkuasa pada anak-anak Tuhan, sebab kerajaan Allah secara roh sudah ada pada mereka. Kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah tidak ada iblis, tidak ada rancangan setan. Selama-lamanya kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam 1000 tahun damai yang berpusat di Sion. Tuhan memerintah di Sion, karena Tuhan akan kembali di Sion pada tanggal 1 Desember 2029. Segala pusat pemerintahan akan ada di situ. Kerajaan damai. Walaupun saat itu bumi dalam keadaan hancur-hancuran, tapi anak-anak Tuhan hidup di dalam kerajaan damai secara roh. Oke, kebangkitan. Dan pada saat itu juga sangkakala 7 terjadi kebangkitan dan pengangkatan di akhir zaman. Saudara-saudara, tentang kebangkitan ini saya akan memposting rahasianya. Tentang pengangkatan ini saya akan memposting rahasianya. Apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Pertama, kebangkitan kedua, ada kematian kedua. Dan itu saya akan memposting pada video saya berikutnya, yang jelas pada saat sangkakala ke-7 akan ada kebangkitan. Orang-orang mati dibangkitkan, mereka akan diberikan jubah, dan mereka akan mengikuti pesta perjamuan yang dilaksanakan di Firdaus pada saat itu. Sedangkan orang-orang yang di bumi akan dibawa, 144.000 akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah yang ada di bumi, di Golden Gate. Baik, dalam video ini saya akan memberitahukan, karena judulnya adalah Rahasia Pintu Gerbang Timur. Saya sudah berkata bahwa saya adalah orang-orang jauh yang berjalan bersama-sama dengan burung buas dari timur Mikael ke gerbang-gerbang. Jadi saya tahu di mana gerbang bait suci Tuhan, di mana gerbang tempat takhta Tuhan, di mana gerbang surga. Hanya saya tidak diizinkan untuk memberitahukan dalam postingan saya. Biarlah keputusan rahasia Tuhan saja yang memberitahukan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa memberitahukan sedikit di mana Golden Gate, tempat pesta perjamuan kawin anak domba.
Saudara-saudaraku, seperti pembangunan bait rumah Tuhan. Rumah Tuhan ada pagar, pembangunan pagar lebih dulu, dan pintu terluar di pagar itulah Golden Gate. Sedangkan Golden Gate rumah Tuhan itu di dalamnya itu akan dibersihkan. Seperti kalau kita mau meletakkan batu pertama pembangunan rumah Tuhan, maka pesta akan dilaksanakan di bagian halaman, di depan gerbang terluar. Itulah Golden Gate. Golden Gate itu ada di Singapura. Dan gedung yang akan dipakai di pesta perjamuan adalah gedung Marina Bay Sands. Tuhan akan membawa umat pilihannya datang ke situ. Dan Golden Gate ini saya dan beberapa teman saya orang-orang Jawa yang dipanggil Tuhan, dan Mikael sendiri memberitahukan, burung buas sendiri memberitahukan di mana Golden Gate. Kami mendeklarasikan Golden Gate pada tanggal 2 April 2019. Kemudian tanggal 21 2019 pada saat itu adalah hari Paskah bertepatan, Tuhan menguduskan tempat itu. Ini adalah foto-foto bagaimana tanggal 2 kami mendeklarasikan Golden Gate. Kami adalah orang-orang jauh yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan keputusan Tuhan, dan ayat itu sudah digenapi. Saya mau katakan bahwa Mikael, burung buas dari timur, sudah ada. Karena sebelum Tuhan datang, malaikat perjanjian harus lebih dulu datang. Dan orang-orang jauh harus lebih dulu dipanggil untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan, sebab Tuhan adalah roh. Dan ini pada saat hari Paskah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menguduskan Yerusalem. Saudara-saudara lihat ada lampu di atas. Ini adalah gambar pada saat itu saya sedang membuat siaran langsung, dan tiba-tiba saya kaget bahwa ada cahaya dari surga itu yang turun langsung membersihkan gedung itu. Itu di dalam video saya yang nanti suatu saat pasti saya akan mengupload sesuai dengan pada saat kami membagi undangan pesta perjamuan kawin. Di gedung inilah yang dipersiapkan Tuhan untuk pesta perjamuan kawin. Ketiga malam hari Tuhan akan mengumpulkan para raja-raja timur, orang yang diurapi, orang pilihan Tuhan untuk kumpul di sini, dan kitab akan terbuka pada saat itu. Jadi pada saat itu kerajaan surga turun ke bumi. Yang Yohanes melihat tentang laut kaca itu adalah Golden Gate, yang dimana di situ ada laut kaca, yang dimana pada saat itu Yohanes melihat akuarium besar yang ada di Singapura. Dan tempat itu juga kami mendeklarasikan bahwa inilah yang dimaksud dengan pewahyuan Yohanes, bahwa orang-orang kudusnya Tuhan berdiri di depan laut kaca, dan takhta itu ada di depan laut kaca. Oke, pesan terakhir adalah berjaga-jagalah. Kenapa? Sebab satu burung buas dari timur dan orang-orang jauh telah dipanggil Tuhan. Evelyn adalah orang-orang jauh yang dipanggil Tuhan. 2, gerbang-gerbang yang tersembunyi berabad-abad sudah terangkat, ya. Kemuliaan Tuhan harus kembali ke dalam bait sucinya. Baru dari dalam bait sucinya Tuhan membuka segala metre-metrenya. Nah, Tuhan membuka keputusan rahasia Tuhan itu. Gerbang bait suci sudah terangkat, dan Tuhan sudah kembali dalam kemuliaannya di dalam baitnya. Dan Alkitab berkata bahwa dia akan berdiri dalam baitnya sendiri. Dari baitnya dia berfirman, dari baitnya dia akan berdiri. Dia akan berdiri dalam sangkak Allah besar dan berjalan dalam angin badai dari selatan. Jadi Tuhan kembali dulu di dalam bait suci, dan itu sudah terjadi. Tuhan sudah menguduskan tempat pesta perjamuan. Kemuliaan Tuhan telah kembali ke dalam bait suci. Saudara-saudara bisa melihat video saya yang pertama tentang bagaimana bangsa Papua melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar dari pintu gerbang timur. Kemuliaan Tuhan itu telah terpancar di atas Papua dan akan turun ke bangsa-bangsa bagian timur, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. Karena bangsa-bangsa negeri matahari terbit akan melihat kemuliaan Tuhan. Metre-metre sudah dan sedang terbuka. Saya mau katakan bahwa metre keempat sudah dibukakan Tuhan.
dan ada tandanya. Saya akan membukanya dalam postingan saya tentang rahasia 7 materi Tuhan. Kemudian tempat pesta perjamuan sudah dikuduskan. Tunggu apa lagi saudara-saudaraku? Hari Tuhan sudah di depan mata. Tuhan bisa datang besok, lusa. Tuhan bisa datang pada momen Paskah di tahun ini. Tuhan bisa datang pada malam tahun baru atau pada tahun ini. Bisa saja, karena dia sudah kembali dalam kemuliaannya di dalam bait sucinya. Dia sudah mulai membuka keputusan rahasia Tuhan, sehingga saya bisa menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Burung buas yang membuka jalan bagi Tuhan, kedatangan Tuhan dan orang-orang jauh sudah ada. Bersiap-siaplah, sebab hari Tuhan sudah di depan mata, tinggal hitungan detik. Saudara-saudara, nantikan video saya selanjutnya tentang rahasia kebangkitan atau pengangkatan di akhir zaman serta rahasia perempuan, anak laki-laki dan naga. Wahyu 19 ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara-saudaraku yang mendengarkan video ini, saya berharap bisa berjumpa Evelyn di pesta perjamuan kawin anak domba di Golden Gate, Singapura. Baik, ini adalah pelayanan saya. Jika ada pertanyaan, ini adalah alamat email saya. Jika saudara-saudara ingin bertanya tentang pesta perjamuan, tentang hari Tuhan, saudara bisa mengirim email vaniawafom@gmail.com, atau mungkin saudara-saudara ingin tergerak untuk saya membagikan rahasia ini di gereja saudara, di komunitas saudara. Saya siap datang untuk menyampaikan rahasia ini, bahwa hari Tuhan sudah di depan mata. Tuhan mau datang kapan saja bisa. Tuhan hanya tinggal menunggu waktu yang sudah ditetapkan. Baik saudara-saudaraku, semoga kesaksian ini membawa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.